Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai suku Kayi. Suku Kayi ini merupakan cikal bakal dari berdirinya Kesultanan Turki Utsmani. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Persinggungan Islam dengan Turki melalui sejarah yang panjang. Terhitung sejak abad pertama Hijriyah hingga suku-suku Turki menjadi penganut dan pembela Islam. Pengaruh Turki dalam dunia Islam semakin terasa pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim, yaitu khalifah terakhir dinasti Abbasiyah. Sejak masa itu, bangsa Turki dari berbagai suku senantiasa terlibat dalam jatuh bangunnya berbagai dinasti di daerah mana mereka bertempat tinggal dan mengabdi. Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan, dalam sejarah umat Islam, Turki memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam pengembangan wilayah atau futuhat Islam. Turki pernah menjadi negara adikuasa di dunia, yaitu ketika berada di puncak keemasannya pada masa Kesultanan Utsmani. Nah, Turki juga membuka kunci sejarah panjang, yakni menaklukkan Konstantinopel dan mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dan selanjutnya membawa Islam ke Eropa. Bangsa Turki Utsmani yang kemudian menjadi penguasa Utsmani berasal dari Asia Tengah, termasuk diantaranya adalah suku Kayi yang merupakan salah satu kabilah Turki yang sangat terkenal. Pada abad ke-11 mereka bermigrasi ke arah barat dan menetap di Akhlat atau yang berada di Iran Utara. Kemudian kabilah ini melanjutkan perjalanan ke Anatolia, yaitu yang terletak di Asia Kecil, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Saljuk. Dan ketika itu dipimpin oleh penguasa mereka yang bernama Alauddin Kai Ubad. Nah, setelah Sultan Alauddin meninggal, sekitar 130.000 orang-orang Turki segera memproklamasikan kemerdekaan Kesultanan Utsmani dengan Utsman I sebagai sultannya. Dan ketika itu wilayahnya mencakup bekas kekuasaan dinasti Seljuk. Puncak keemasan kerajaan Utsmani terjadi pada masa pemerintahan Sulaiman I yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung atau Sulaiman Al-Qanuni. Di bawah pemerintahannya, dia berhasil menyatukan wilayah yang meliputi Afrika Utara, Mesir, Hijaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Crimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hungaria, Romania, sampai batas sungai Danube dengan 3 lautan, yakni Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Nah, pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah, Turki Utsmani mulai muncul ke permukaan bersama 2 kerajaan besar Islam lainnya, yaitu dinasti Safawi di Persia dan dinasti Mughal di India. Keberhasilan Turki Utsmani dalam mengembangkan peradaban dunia cukup menarik perhatian publik internasional kala itu. Padahal kerajaan ini awalnya hanyalah rombongan keluarga kecil asal suku Kayi yang keluar dari pemukimannya untuk menyelamatkan diri dari serbuan bangsa Mongol. Nah, dalam tarikh Utsmaniyah karya Muhammad Suhail Takus, beberapa tahun sebelum kemunculan Turki Utsmani, kawasan Asia Tengah bergemuruh akibat 2 peristiwa besar, yaitu yang pertama adalah invasi Mongol ke Asia, di mana ketika itu mereka berhasil menguasai deretan kawasan di Asia Tengah sehingga memudahkan mereka untuk mengarungi dan mempengaruhi politik dinasti Seljuk di timur Anatolia.
Kemudian peristiwa yang kedua yaitu Bizantium tengah membangun kembali kekuatannya setelah Mikhail VIII yaitu Palaiologos sukses merebut kembali Konstantinopel dari kuasa Kekaisaran Latin. Nah, pada tahun 1220 Masehi, dua bawahan Genghis Khan yaitu sang penguasa Mongol tidak hanya menduduki utara Cina, akan tetapi telah sampai di Turkistan. Kala itu Mongol menganut ajaran Shimanisme, sehingga menimbulkan kekhawatiran besar umat Islam yang berada di Turki. Di sisi lain, di utara Khorasan ada sekitar 70.000 pemukiman yang ditinggali sekitar setengah juta Muslim Turki. Di antara mereka inilah sebuah keluarga kecil asal suku Kayi menjalani kehidupan. Mengingat serdadu bangsa Mongol telah mendekati pemukiman, para warga Muslim ini kemudian mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian mereka menuju utara Irak, barat Iran, dan Kaukasus, dan sebagian lainnya menyeberangi Iran mendekati Anatolia. Sementara suku Kayi sampai di Anatolia. Menurut Muhammad Harb dalam bukunya yang berjudul Al-Usmaniyun fi At-Tarikh wal Hadroha, suku Kayi menghabiskan waktu 10 tahun berkelana dari barat daya Turkistan menuju timur Anatolia yang dipimpin oleh Huzzun Alp. Nah, sisa dari mereka yang berhasil sampai ke Anatolia berjumlah 4.000 orang. Lalu mereka membangun 400 buah kemah di tanah baru itu. Pada saat itu, kota Erzincan terjadi duel sengit antara dinasti Seljuk dengan dinasti Khawarizmi. Awalnya Khawarizmi adalah bagian dari Seljuk, namun mereka melakukan revolusi lalu memerdekakan diri. Dan Seljuk hampir menderita kekalahan jika saja suku Kayi tidak membantu mereka. Nah, suku Kayi sendiri tidak tahu menahu soal pertikaian di antara keduanya. Mereka hanya membantu pihak paling lemah. Nah, kebetulan ketika itu Seljuk hanya membawa sedikit pasukan. Raja Seljuk yang berkuasa di kota Konya mengetahui bahwa pasukannya meraih kemenangan atas bantuan suku Kayi. Dan ia mengetahui bahwa suku ini terpisah dari tanah airnya dan tengah mencari sebuah tanah untuk ditempati. Oleh karena itu, sebagai tanda terima kasih, raja ini memberikan sebuah tanah di perbatasan Seljuk dan Bizantium yang sekarang wilayah ini mencakup El-Hisar, Bilezik, dan Kutahnya Turki. Nah, Gundul Alps meninggal pada tahun 1253 Masehi, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Ertugrul. Dan Ertugrul ini berhasil menjaga area perbatasan dari gemuruh musuh, sehingga ia diberi gelar sebagai si penjaga perbatasan. Menurut para sejarawan bidang Turki Utsmani, gelar ini adalah sebuah tradisi kehormatan Kesultanan Seljuk yang diberikan kepada seorang kepala suku yang telah menguasai beberapa keluarga di bawahnya. Nah, meski telah mendapat sebidang tanah dan gelar kehormatan, bagi Ertugrul itu belum cukup. Untuk memperluas area kekuasaannya, ia pun melakukan agresi militer dan berhasil menaklukkan sejumlah kawasan Bizantium di Anatolia. Dengan begitu, sekarang ia didaulat sebagai Amir dan mengepalai sederet wilayah di perbatasan Seljuk Bizantium. Dan ketika itu luas wilayahnya melebar drastis dari awal pemberian Seljuk sekitar 2000 km hingga mencapai 4800 km. Dan Ertugrul ini wafat pada tahun 1281 Masehi pada usia 90 tahun. Dan kemudian wilayahnya diwariskan kepada putranya yang masih berusia 23 tahun, yaitu Osman Ghozi, yang merupakan sang pendiri dinasti Turki Utsmani. Nah, pada tahun 1304 Masehi, dinasti Seljuk runtuh. Wilayahnya terbelah dan terbagi ke dalam kerajaan-kerajaan kecil. Satu yang paling menonjol di antaranya adalah keluarga Utsman. Keluarga ini memiliki segudang pengalaman dalam pertempuran menghadapi Bizantium dan juga memiliki kedekatan khusus dengan dinasti Seljuk. Melihat Seljuk yang sudah mengundurkan diri, Utsman pun akhirnya memproklamirkan berdirinya dinasti Turki Utsmani. Dan dia sendiri kemudian dilantik sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau yang disebut dengan Raja Keluarga Utsman. Adapun kota Iskhisiyar dijadikan sebagai ibu kota awal kerajaan ini.
Perlahan tapi pasti kekuatan Utsmani mengalami lonjak drastis. Perluasan keluar wilayah dan pembangunan dalam negeri terus digenjot. Saat Utsman meninggal dunia, luas wilayah Turki Utsmani telah mencapai 16.000 km. Jalur menuju Laut Marmara pun telah dijajaki. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dua wilayah penting Bizantium yaitu Iznik dan Bursa juga ikut dikempur. Dalam perjalanan berikutnya, Turki Utsmani yang dipimpin keluarga Kayi ini pun mampu terus beradaptasi dan bertahan selama lebih dari 6 abad lamanya. Dari fakta ini tidak heran jika sejumlah ahli menyebut bahwa Turki Utsmani adalah dinasti Islam yang paling lama berkuasa. Demikian sejarah singkat mengenai suku Kayi yang merupakan cikal bakal berdirinya Kesultanan Turki Utsmani. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.